Assalamualaikum. Nah, apa kabar semua anak-anak? Nah, alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, baiklah sebelum kita memulai pelajaran, untuk ketua kelas tolong dipimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menyebut kepercayaannya berdoa mulai. Berdoa mulai. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen. Kenapa terlambat? Dari kantin, Bu. Nah, jadi untuk kedepannya tidak usah lagi terlambat. Nah, bunyi bel langsung masuk. Ya, tidak usah diulangi ya. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Nah, sekarang Ibu absen. Anggun Kuswari, Bintang, Haikal Kamil. Nah, jadi untuk absen satu orang yang tidak masuk ya, Haikal Kamil. Nah, baiklah untuk materi kita pada hari ini, sebelumnya Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal gotong royong sebagai perwujudan ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan. Nah, bagaimana kalian bisa menerapkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang coba perhatikan materi kita, gotong royong mengurangi konflik sosial. Nah, bagaimana gotong royong itu bisa mengurangi konflik sosial. Nah, sebelum kita lanjut untuk materi ini, siapa yang tahu apa pengertian daripada gotong royong? Nah, silakan Anggun. Suatu konsep yang menekankan kerjasama dan bantuan timbal balik antara individu atau kelompok dalam satu masyarakat. Nah, ya bagus. Tepuk tangan untuk Anggun. Nah, jadi gotong royong adalah suatu kerjasama tanpa pamrih. Nah, kerjasama antara masyarakat ataupun golongan ya tanpa mengharapkan upah ataupun imbalan. Nah, gotong royong dapat mengurangi konflik sosial. Bagaimana caranya? Nah, coba kita lihat konflik sosial yang bisa atasi dengan gotong royong. Nah, ini cara mengurangi konflik dan membangun harmoni dengan gotong royong. Yang pertama ini adalah komunikasi di dalam masyarakat. Nah, komunikasi di dalam masyarakat. Nah, bagaimana gotong royong itu bisa mengurangi konflik? Yang pertama adalah dengan apa? Komunikasi. Nah, berkomunikasi di dalam masyarakat. Nah, yang kedua adalah dengan pembagian tugas yang adil. Nah, jadi di dalam pembagian tugas itu harus disesuaikan dengan kemampuan. Nah, harus disesuaikan dengan kemampuan warga. Jadi pembagian tugasnya harus disesuaikan. Nah, yang ketiga adalah dengan apa? Musyawarah untuk mufakat. Nah, itu adalah poin-poin yang akan menjadikan gotong royong itu menghindari daripada konflik. Di sini ada satu pertanyaan. Jadi, sebutkan jenis-jenis daripada gotong royong. Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan, Hairul.
Jenis gotong royong ada 4, yaitu musyawarah, kerja bakti, belajar bersama, dan tanggap bencana. Nah, ya bagus, hebat. Nah, itu adalah jenis-jenis daripada gotong royong. Nah, jenis-jenis gotong royong. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas dalam materi. Sebelum kita mengakhiri, sebelum kita menutup daripada pertemuan kita, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, silakan Anggun. Kita gotong royongnya kerjaan kita yang berat jadi ringan. Perbedaan menjadi persatuan. Nah, jenis-jenis gotong royongnya? Jenis-jenisnya bermusyawarah, belajar bersama, bekerja bakti, dan tanggap bencana. Nah, ya bagus. Nah, jadi itulah tadi kesimpulan pembahasan materi kita pada hari ini. Nah, jadi untuk minggu depan, Ibu beri tugas. Nah, tolong kalian buat tugas kelompok. Nah, tugasnya ada di buku LKS. Tugas kelompok tentang gotong royong. Nah, nanti kalian sebutkan apa-apa saja yang termasuk di dalam gotong royong tersebut. Tadi yang disebutkan jenis-jenis gotong royong. Apa-apa tadi? Jenis gotong royong? Musyawarah, kerja bakti, belajar bersama, dan tanggap bencana. Nah, nanti tolong kalian kerjakan apa-apa saja yang termasuk di dalam, misalnya musyawarah. Musyawarah nih, bentuk gotong royongnya itu seperti apa? Nah, bentuk gotong royong musyawarah. Nah, kerja bakti bagaimana bentuk gotong royongnya? Belajar bersama. Nah, nanti coba kalian kerjakan secara kelompok. Ya, nanti setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, jadi mungkin itu saja. Jadi tugas minggu depan harus dikumpulkan. Ada yang nak ditanyakan untuk tugas? Udah jelas? Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah.